Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bertemu dengan seorang artis atau seorang yang memiliki reputasi baik atau orang yang tenar, pasti kita akan mudah untuk memberitakan kepada semakin banyak orang akan kehadirannya. Tetapi kenapa ketika Yesus bertanya kepada para muridnya tentang dirinya dan Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias," Yesus justru melarang mereka untuk mewartakannya. Bukankah ini yang menjadi inti kehadiran Yesus ke tengah dunia, yakni untuk mewartakan karya keselamatan? Ya, Yesus memang Mesias. Lantas mengapa Yesus melarang para muridnya untuk mengabarkan hal ini? Rupanya Yesus ingin agar para murid menahan diri hingga akhirnya warta tentang karya keselamatan sungguh-sungguh terwujud tepat pada waktunya. Kita bisa membayangkan ketika Yesus tidak melarang para murid, bisa jadi terjadi keriuhan, akan semakin banyak terjadi pemberontakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karya keselamatan mesti dijalankan, maka para murid diajarkan oleh Yesus untuk bersabar. Kesabaran ini pula yang diwartakan oleh pengkhotbah dalam bacaan pertama, yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan saya rasa ketika kita mendapatkan momen yang pas akan menghadirkan sukacita. Ada begitu banyak contoh ketika kita mendapatkan momen yang pas itu membawa sukacita. Contoh ketika masak nasi misalnya, kalau kita terlalu cepat mengangkatnya dari tungku, barangkali nasinya masih mentah. Atau terlalu lama memasak nasi, bisa jadi menjadi hangus. Tetapi ketika nasi itu dimasak dengan pas, akan ada sukacita. Kenapa? Karena kita bisa menikmatinya. Contoh lain lagi, seorang anak yang terlahir lebih dulu dikatakan sebagai prematur atau belum saatnya matang. Demikian juga ketika seorang anak itu lahir melebihi dari waktu yang diperkirakan, pasti menghadirkan kecemasan. Wah, ini ada apa janin di dalam kandungan ini? Tetapi ketika manusia itu terlahir pas pada waktunya, akan menghadirkan sukacita. Juga kalau kita punya aneka buah di taman kebun, kalau pas matang pasti nikmat, kalau belum matang pasti kurang nikmat. Yang terakhir, seorang penyair mengatakan pasangan itu harus pas. Kalau tidak pas, tinggal angan. Artinya apa? Dari sini kita diajak untuk belajar bersabar. Kenapa? Sebab manusia kerap kali ketika menginginkan sesuatu, ia ingin cepat-cepat, agar apa yang ia inginkan segera dikabulkan, segera terwujud. Namun ingat, Tuhan tahu kapan waktu yang paling pas untuk kita. Alih-alih kita disibukkan diri dengan hasrat memiliki sesuatu atau menginginkan sesuatu dengan segera, lebih baik kita menyerahkan diri kepada Tuhan agar Ia mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab apa yang pas akan menghadirkan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama gereja kita juga memperingati seorang kudus, Vincentius Apaulo. Ia berangkat dari keluarga sederhana namun memiliki mimpi untuk menjadi pelayan Tuhan. Kedua orang tuanya barangkali tidak pernah membayangkan ia akan menjadi seorang imam yang dipanuti karena cinta kasihnya. Namun dengan penuh semangat Tuhan mengirimkan para malaikat-malaikatnya untuk membantu Vincentius Apaulo menempuh pendidikan, mendapatkan
pelatihan dan juga dengan bakat yang ia miliki, karunia kecerdasan yang ia miliki, ia boleh menjadi alat Tuhan untuk mewartakan cinta kasih di tengah masyarakat, di mana saat itu kehidupan antara yang kaya dan miskin terjadi gap atau jarak yang begitu besar, sehingga orang-orang yang miskin menjadi pihak yang tidak diperhatikan. Ia hadir membawa cinta Tuhan untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan, sehingga kasihnya sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari peringatan Santo Vincentius Apaulo ini, kita mohon rahmat Tuhan agar kita diberikan kesabaran dan juga cinta kasih kepada sesama, agar kita boleh mewartakan semakin banyak kepada banyak orang akan sukacita dalam Tuhan. Amin.